Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferliza Aulia Fahir. Dengan NIM saya 12570600046. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai penjelasan asal-usul batang dan daun, jaringan batang dan daun, dan metamorfosis batang dan daun. Batang dan daun merupakan dua organ utama pada tumbuhan berpembuluh. Secara umumnya, keduanya berasal dari tunas pucuk atau meristem apikal yang terletak di ujung batang muda. Dari jaringan meristem ini, tumbuhan membentuk sumbu utama berupa batang dan organ lateral berupa daun. Batang berkembang pertama kali sebagai bagian dari sistem tunas yang bertanggung jawab terhadap pertumbuhan ke arah atas, atau biasa disebut dengan pertumbuhan primer. Batang menjadi organ penting untuk menopang tubuh tumbuhan, menghubungkan akar dengan daun, serta mengatur transportasi air, mineral, dan hasil fotosintesis melalui jaringan pengangkut, yaitu xilem dan flum. Batang dan daun merupakan dua organ utama tumbuhan yang saling berkaitan secara struktural dan fungsional, karena keduanya tersusun dari jaringan yang mirip, namun disesuaikan dengan fungsi masing-masing. Baik batang maupun daun tersusun oleh tiga sistem jaringan utama, yaitu jaringan dermal atau pelindung, jaringan dasar, penyokong dan pengisi ruang, serta jaringan vaskular atau pengangkut. Pada tumbuhan dikotil, batang terdiri atas jaringan epidermis atau dermal yang terdapat di bagian terluar yang berfungsi melindungi organ dari kehilangan air dan gangguan luar. Di bawah epidermis terdapat korteks atau jaringan dasar yang tersusun dari jaringan kolektim, yaitu memberi kekuatan lentur, dan parenkim, yaitu tempat penyimpanan cadangan makanan. Di bagian dalam batang dikotil terdapat berkas pengangkut, yaitu xilem dan flum, yang tersusun melingkar secara teratur dan kambium vaskular di antara keduanya. Kambium ini berperan penting dalam pertumbuhan sekunder yang menghasilkan kayu dan kulit kayu, seperti contohnya pada pohon mangga atau Mangifera indica dan pohon jati atau Tectona grandis. Di tengah batang dikotil juga terdapat empulur atau pit yang terdiri atas sel-sel parenkim. Struktur ini menjadikan batang dikotil lebih kuat, mampu membentuk percabangan, dan mendukung pertumbuhan ke arah luar. Berbeda dengan dikotil, batang monokotil tidak memiliki kambium vaskular, sehingga tidak mengalami pertumbuhan sekunder. Jaringan pengangkut xilem dan flum pada batang monokotil tersebar di seluruh jaringan dasar, atau tidak tersusun melingkar setiap berkas pengangkutnya, yang dikelilingi oleh jaringan sklerenkim yang berfungsi sebagai penyokong. Lapisan luar batang monokotil juga tersusun dari epidermis yang dilapisi kutikula. Sementara jaringan dasarnya sebagian besar terdiri atas parenkim yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Tidak adanya kambium menyebabkan batang monokotil tidak berkayu dan cenderung fleksibel. Walaupun demikian, baik monokotil maupun dikotil memiliki jaringan vaskular yang sama fungsinya, yaitu xilem untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke daun, serta flum untuk mendistribusikan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Selanjutnya, ada struktur jaringan pada daun monokotil dan dikotil yang menunjukkan keterkaitan erat dengan batangnya. Pada daun dikotil, jaringan penyusunnya terdiri atas epidermis atas dan bawah yang dilapisi oleh kutikula sebagai pelindung. Di bawah epidermis terdapat jaringan mesofil yang terbagi menjadi palisade atau tersusun rapat dan banyak mengandung kloroplas untuk fotosintesis. Di antara mesofil terdapat berkas pengangkut atau urat daun yang terdiri atas xilem di bagian atas dan flum di bagian bawah. Pola urat daun dikotil biasanya menyirip atau menjari, seperti pada daun kacang tanah, yaitu Araceae pagea, atau mangga, yaitu Mangifera indica. Sebaliknya, daun monokotil seperti padi, Oryza sativa, atau pisang, Musa paradisiaca, memiliki mesofil yang tidak terdiferensiasi menjadi palisade. Seluruh jaringan mesofilnya berupa parenkim yang berkloroplas, sedangkan urat daun tersusun sejajar mengikuti bentuk daun. Setiap berkas pengangkut daun monokotil juga memiliki seludang
pembuluh atau bundle sheet yang mengatur pertukaran zat antara jaringan fotosintesis dan sistem transportasi. Selanjutnya, yaitu metamorfosis batang dan daun. Metamorfosis batang dan daun menunjukkan kemampuan adaptif tumbuhan dalam menghadapi variasi lingkungan. Dan perubahan ini tetap terkait dengan struktur dasar dan asal-usul keduanya. Batang dapat mengalami metamorfosis menjadi rimpang atau rhizoma seperti pada jahe, Zingiber officinale, untuk penyimpanan makanan. Stolon seperti pada stroberi atau Fragaria vesca untuk reproduksi vegetatif, atau cladod seperti pada kaktus Opuntia sp untuk menggantikan fungsi daun dalam fotosintesis. Daun pun dapat mengalami metamorfosis menjadi duri seperti pada kaktus untuk mengurangi penguapan, sulur pada kacang kapri dan anggur untuk membantu memanjat, atau kantong semar pada Nepthes sp untuk menangkap serangga. Semua bentuk modifikasi ini tidak terlepas dari hubungan fungsional antara batang dan daun. Ketika daun kehilangan fungsi fotosintesis, batang mengambil alih peran tersebut. Atau sebaliknya. Dengan demikian, metamorfosis menunjukkan kelanjutan hubungan struktural dan fungsional yang berawal dari asal-usul serta jaringan menyusun kedua organ tersebut. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kesalahan dalam pembahasan mengenai batang dan daun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.